subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi tegak, lalu dia singkapkan tirai kamar. Di sini posisi imam, di sini posisi mimbar, di situ posisi kamar Nabi. Lalu Nabi membukakan tirai. Dia tengok kaum muslimin mau salat subuh. Kasyafa satra hujra Aisyah, dia buka tirai kamar Aisyah. Dia tengok mereka mau salat subuh. Summa tabassam, senyum dia. Senyum dia melihat salat subuh. Lalu kemudian mereka menyangka Nabi akan ikut salat bersama mereka. Karena mereka melihat Nabi tegak, nampaknya Nabi akan ikut salat. Tapi kemudian rupanya Rasul memberi aba-aba dengan tangannya pertanda lanjutkan salat kalian. Dia tak bisa tegak, dia tak bisa untuk berjalan ikut salat. Dia salat di kamar. Lalu kemudian Rasul SAW balik menutup tirai. Subuh hari Senin Nabi tidak salat bersama sahabat, tapi dia salat di kamar Aisyah. Waktu duha Nabi memanggil Fatimah, dipanggilnya Fatimah. Lalu kemudian dia berbisik di telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Bisiknya pertama, Fatimah menangis. Bisiknya Fatimah tersenyum. Aisyah bertanya, apa yang dibisikkannya Fatimah? Sarani, tadi dia berbisik. Fa akhbarani, dia katakan anni awwalu ahlihi yattabi'u. Sarani, dia berbisik pertama kali annahu yuqbadu fi waj'ihi alladhi tusbiha fihi. Kata dia, ini sakitku ini tak lama lagi wahai Fatimah, dan aku akan mati. Maka menangis Fatimah. Fa bakaitu, lalu aku menangis. Summa sarani, berbisik dia yang kedua kali. Dia beritahukan kepadaku, awwalu ahli, aku adalah orang pertama yang akan menyusul dia. Cakapnya itu betul, karena 6 bulan sesudah ini Fatimah pun meninggal. Jarak antara Nabi dengan Fatimah meninggal 6 bulan. Nanti setelah ini engkau yang akan menyusul. Fadhahiktu, aku pun tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, Fatimah sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah, engkau adalah sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin semua perempuan. Lalu kemudian Fatimah menengok Nabi sangat sakit. Maka Fatimah mengatakan, wa qarab aba, oh alangkah sakitnya ayahanda. Apa kata Nabi? Laisa ala abika qurabun ba'dal yaum. Setelah hari ini tak akan ada sakit lagi Fatimah. Ini hanya sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada sakit. Kemudian Nabi memanggil Hasan, panggilnya Husain, faqabbalahuma, dipeluknya Husain, diciumnya Hasan, diciumnya Husain, wa awsa bihima khairan, sampaikannya berita pesan yang baik-baik. Wada'a azwajahu, kemudian dia sampaikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakit sampai hari ini kurasakan. Fa hadza awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Jika dia pingsan, ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar, dibukakannya kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah 'alal yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bosan yang tak berhenti dia katakan, jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. La yabqaina dinani bi ardil Arab, tidak akan ada dua agama di bumi Arab, hanya ada satu saja, Islam. Terus dia ulang, apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. Jangan lupa kalian, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum, budak hamba sahaya kalian. Ada perempuan, ada laki-laki, jangan kalian aniaya, jangan kalian siksa.
Kalau kalian sanggup seperti yang aku lakukan, bebaskan. Bebaskan. Karrara dzalika miraran, diulangnya beberapa kali. As-shalah, as-shalah. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum. Menjelang siang, lewat waktu duha, panas matahari terik, menjelang siang. Senin 12 Rabiul Awal. Datang Abdurrahman bin Abu Bakar, masuk ke kamar membawa siwak. Abdurrahman masuk ke kamar bawa siwak. Lalu Aisyah melihat Nabi, matanya melihat siwak yang dibawa oleh Allah. Di situ Aisyah paham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak itu. Siwak ini masih baru, belum mau pakai, dilunakkannya ujungnya. Makanya Aisyah mengatakan air liur yang terakhir bertemu dengan air liur Nabi adalah air liurku. Maksud dia yang menggigit ujung itu, karena siwak kalau ujungnya kasar tak bisa dipakai. Dipakai Nabi. Lalu Nabi memakai siwak. Sunnah, Nabi ingin bersih, badannya bersih karena dia mandi, badannya bersih karena disirami air, tapi mulut dia mau bersih semuanya, menghadap Allah SWT. Alangkah indahnya mati dalam keadaan habis gosok gigi, habis mandi, habis berwudu, bersih. Lalu kemudian aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk kepala. Lalu kemudian Rasul bersiwak. Rasul memasukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air. Ya, ada mangkok berisi air, dimasukkannya tangannya, diusapkannya ke wajah. Apa kata dia saat itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat. Sakaratul maut yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Menjelang siang Senin 12 Rabiul Awal, selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Tangannya menangkat ke atas, menunjuk ke atas. Setelah dia menunjuk ke atas, matanya menatap ke atap kamar. Diangkatnya tangannya ke atas, matanya menatap ke atap kamar, lalu bibirnya bergerak. Kata Aisyah, aku melihat bibirnya bergerak. Dia mengucapkan alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, bersama dengan orang yang kau berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang siddiqin, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang saleh. Allahumma firli, ampunkan aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini yang diulangnya 3 kali. Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma. Waktu duha Senin, hari mulai mana? 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi yang saya sampaikan ini belumlah seberapa. Baca buku-buku yang lain, beli kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, karena kita tak akan cinta kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك.